Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Jumpa lagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua kan? Iya, Lause Vena yakin mereka semua baik-baik saja, Lause Hendro. Lause, apa kabarnya? Baik sekali, luar biasa. Wah, luar biasa. Lause juga baik-baik kok. Iya. Gak ditanyain abisnya. Sorry, baik-baik kan? Baik-baik. Baik-baik. Hari ini ada sukacita besar loh. Apa tuh, Se? Karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini tentunya. Betul. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Oleh Tuhan. Oke, ayo adik-adik kita nyanyi bareng-bareng yuk. Tepuk tangannya dan wajah tersenyumnya ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Mana senyumnya? Di dalam Tuhan. Angkat tangannya ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Senyumnya mana? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, lagi sekali, sekarang bersuka,
bersukacitalah. Pastor Hendro, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tepuk tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah hari ini. Tolong persiapkan hati kami agar kami dapat beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap lose-lose yang akan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Lause, Apa Lause? udah makan belum sih? Udah dong. Semangat banget. Iya, makanya semangat dari tadi. Dari tadi pengennya gerak terus loh. Iya, pengen gerak sekali. Lause, jadi ingat satu lagu loh. Udah lama kita nggak nyanyiin itu. Lagu apa? Itu yang ada du-du-dunya itu. Oh, Lord. Lagu VBS kita. Iya, lagu VBS. Anak-anak pasti masih ingat juga gerakannya. Masih ingat gaya gerakannya ya semua ya? Coba ya, kita nyanyi ya. Ya, kita nyanyi ya. Ayo bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri ya. Yuk. Oke, gerakannya nih. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I got home in glory land and outside the sun. I got home in glory land and outside the sun. I got home in glory land and outside the sun. Way beyond the blue. Sekali lagi. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I got home in glory land and outside the sun. I got home in glory land and outside the sun. Tangannya. I got home in glory land and outside the sun. Way beyond the blue. Way beyond the blue. Way beyond the Sekali blue. lagi. Way beyond the blue. Wih. Seneng ya gerakan itu ya. Wah, gerakannya ini doang sih. Ini mah ikut-ikutan aja loh, biar semangat sekolah. Biar semangat, minggunya. betul. Next, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nama siapa dipanggil, Sir? Nama saya dipanggil sama Tuhan. Nama siapa? Fenomenal. Oh, gitu. Iya, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, ayo. Ayo jadi semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawabnya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, jadi waktu Tuhan panggil kita menjadi saksinya, kita harus jawab. Ya. Oke. Wah, makanya tangannya harus ketemu. Iya. Gitu ya, saya harus semangat. Semangat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Mari kita siapkan hati kita semua anak-anak ya.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang masih bisa kami nikmati. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang haus akan firman-Mu. Berikan kami roh yang diam akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi sama Lausa Heni. Lausa Heni senang sekali hari ini karena tahu semua kalian dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Dan satu lagi kebahagiaannya Lausa Heni hari ini ditemani oleh seorang Lause yang namanya mirip sama Lausa Heni, cuma huruf H diganti dengan huruf L. Siapa? Yes, Lausa Heni kita panggil. Lausa Heni. Halo. Halo apa kabar? Heni. Halo. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Iya, wah, Lausa Heni hari ini panggil Lausa Leni, minta ditemenin. Bukan cuma minta ditemenin, Lausa Heni denger Lausa Leni lagi mau nanya sesuatu. Apa ya kira-kira? Banyak loh Heni. Banyak, Iya. banyak loh katanya. Thank you loh sudah bolehin saya mau nanya-nanya banyak. Oh boleh, pasti anak-anak di rumah juga pengen denger tuh. Lausa Leni mau nanya apa ya? Ini tadi lagi baca, Mhm. baca cerita di sini. Oke. Nah ceritanya itu nanti jadi pertanyaannya Lausa Heni ke Lausa Heni. Oke, apa Nah itu? cerita itu ada seorang bapak. Mhm. Bapak itu kalau di cerita itu dibilang dia itu hidupnya bener, hidupnya takut sama Tuhan. Oh. Kalau dibilang tuh hidupnya saleh banget. Oh. Dan bukan cuma bapaknya aja, Mhm. tapi istrinya, anak-anaknya, mbak-mbaknya di rumah, semua seisi rumah tuh hidupnya. Wow, Biasa. bisa 2 jempol dong ya? Iya. Terus? Nah dia itu tinggal di Kaisarea. Oke. Nah, terus dia itu juga adalah seorang perwira tentara Itali, pasukan Itali. Oh, oke. Nah, karena dia itu hidupnya benar sekali sama Tuhan, suatu hari nih, Lausa Heni. Mhm. Biasa kita kalau tidur mimpi itu kan malam ya. Mhm. Nah,
Bapak ini enggak, lagi sore-sore jam 3 loh saya ini, anak-anak jam 3 sore dia tuh dapat penglihatan. Wah kaget dong pasti, begitu dia dapat penglihatan dia kaget, wah ada penglihatan apa? Ternyata dia itu didatengin sama malaikat. Iya. Lause Heni tahu itu, pasti kaget ya Lause Leni ya. Kaget banget loh, kita aja pasti kaget. Jam 3 siang didatangi malaikat. Boleh tebak nggak ya? Boleh loh saya. Namanya dimulai dengan huruf K. Apa itu kayak? Itu yang saya mau nanya. Cornelius. Oh, yang ada di Alkitab itu ya? Iya. Terus Lause Heni mau nanya apa lagi? Nah itu, terus waktu itu dia lagi diem-diem gitu, jam 3 sore itu dia dengar malaikat itu manggil dia. Kok malaikatnya tahu nama saya ya? Malaikat tuh bilang gitu tuh. Cornelius, dia kaget. Hah? Cornelius, dia kaget, dia ngeliat malaikatnya. Terus dia lihat malaikatnya, terus dia bilang sama malaikatnya sambil takut gitu. Ada apa Tuhan gitu. Terus malaikat itu bilang sama dia, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Karena waktu dia hidup itu, wah luar biasa melayani Tuhan, nggak pelit, pokoknya suka memberi kepada orang lain. Sehingga Tuhan mengingat dia, kata malaikat itu. Terus malaikat itu bilang sama dia, nah sekarang Tuhan minta kamu pergi ke Yope. Ke sebuah daerah namanya Yope. Di sana ada seorang bapak yang bernama Petrus. Dia tinggal di rumah seorang bapak di tepi pantai rumahnya. Bapak yang punya rumah itu namanya Simon. Iya. Kerjaannya itu kalau diceritanya itu dibilang dia penyelamat kulit. Nah itu. Jadi dia disuruh pergi ke sana, suruh orang-orang yang tinggal di rumahmu untuk pergi ke sana, jemput Bapak Petrus, bawa ke sini. Wah dia dengar begitu, oke, dia taat loh sama malaikat Tuhan itu. Terus yang Lause Leni mau nanya lagi apa? Nah itu dia, saya pengen nanya, bener nggak cerita itu ada di Alkitab ya? Loh, cerita itu ada di Alkitab ini loh, Lause Leni, Kisah Para Rasul 10. Nah, kalau adik-adik, anak-anak di rumah mau tahu cerita ini, boleh dibuka, nanti dibaca kembali setelah kita beribadah ini ya. Jadi tidak sampai di situ saja loh Lause Leni. Setelah itu, orang-orang kepercayaan Cornelius 3 orang itu, mereka pergi ke Yope. Nah, pada waktu mereka sudah masuk kota Yope, nggak beberapa waktu, kira-kira jam 12 siang keesokan harinya itu, kejadian yang sama itu si Petrus tuh lagi di rumahnya tadi Simon. yang Lause Leni bilang Pak Simon itu naik tuh ke lantai 2, dia mau makan. Waktu dia naik tiba-tiba turun tuh ada kain berisi banyak binatang loh. Beneran itu? Iya. Terus lalu dibilang begini, nih ini ada di Alkitab nih ditulis ya. Dia rasa lapar tuh Lause, lalu tiba-tiba ada yang turun ya, dari langit terbuka turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan ke tanah. Waktu dia lihat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Coba Lause Leni baca. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus. Terus Petrus jawab apa? Petrus jawabnya, tidak Tuhan, tidak. Dia bilang gitu, Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Tapi suara itu kedengaran lagi. Coba lagi Lause Leni baca. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi waktu Petrus lihat penampakan itu, nggak mau Tuhan, itu kan tidak halal. Tuhan bilang, apa yang dinyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu nggak 2 kali Lause, baca lagi dong. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Iya. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Wah, nah Lause Leni, setelah itu Petrus ini mulai bertanya-tanya, apa ya maksud penglihatan itu. Waktu dia lagi bertanya-tanya,
Dikatakan gitu. Di depan rumah daripada Simon tadi, tempat Petrus nginap itu, ada orang-orang yang disuruh atau yang dipercayakan Cornelius itu. Mereka sudah di dekat rumahnya, di pintunya. Utusannya Pak Cornelius lagi bertanya, ada nggak orang yang namanya Petrus di sini? Wah, lalu waktu Petrus lagi berpikir, lagi bingung, tiba-tiba ada lagi penglihatan kepada dia. Dikatakan begini, ada roh yang berkata, ada 3 orang sedang mencari engkau. Bangun, turunlah ke bawah, berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku, yaitu Tuhan, menyuruh mereka yang untuk kemari. Lalu Petrus turun, dia turun ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius perwira yang tulus hati seperti Leni bilang tadi, yang baik orangnya, yang tulus, yang melayani, yang beribadah, yang berdoa. Dia menyuruh kami ke sini karena ada malaikat kudus yang meminta untuk menjemput Bapak Petrus bawa ke rumahnya Pak Cornelius. Pak Petrus mau nggak ikut mereka? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih anak-anak ya. Mau nggak? Kalau tadi nih Leni, Pak Petrus tidak melihat penglihatan, tidak ada Roh Kudus yang mempersiapkan dirinya, yang berbicara kepada dia, kemungkinan dia nggak mau ikut dong. Kan bisa diculik tuh. Kan dia nggak kenal mereka. Betul. Tapi kan tadi Leni baca ada berapa kali? 3 kali. 3 kali penampakan ya. Dikasih lihat bahwa apa yang aku bilang halal harus halal. Aku yang bilang tahir itu tahir gitu ya. Wah, Petrus langsung pergi ya. Wah, anak-anak luar biasa ya. Jadi memang kalau Alkitab itu kan tadi tanya, betul nggak ceritanya? Betul Tuhan itu kalau membuat rencana, coba dari sini tangannya ujung sini naik sampai ke sini pasti nyampe dan nyambung dong kok nyambung lapar nih. Iya. Nyambung Sip nyambung. Ini ya. Nah, nyambung. Jadi Alkitab itu tidak ada yang bohong Yes. Alkitab itu benar adanya ya. Yes. Lalu Pak Petrus langsung pergi bersama dengan 3 utusan dari yang tadi Leni cerita, dari Cornelius pergi ke rumahnya Pak Cornelius. Nah, Leni tahu nggak kejadian sesudahnya setelah mereka sampai di sana ada berapa orang kira-kira? Belum tahu. Banyak. Wow. Dia sudah menyiapkan keluarganya, dia panggil teman-temannya, Wow. mereka sudah kumpul. Pesta dong. Iya, mereka bukan. Begitu lihat Pak Petrus langsung tersungkur di kakinya Nyembah gitu ya? Iya, Petrus bilang begini, aku ini manusia biasa ya. Coba Leni ajak Leni untuk lihat lagi deh, biar Leni tahu bahwa ini cerita dari Alkitab ya. Nah ini maka ketika Petrus masuk, coba baca Datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Iya, Petrus nggak sombong loh, Iya. nggak gini. Iya, sini aku memang hamba Tuhan hebat gitu ya. Aku ini sudah dapat penglihatan. Ya, jadi kalau disembah-sembah itu ya wajar aja. Baik banget Petrus. Enggak, dia bilang aku manusia biasa. Bahkan dia mengangkat, dia bilang kamu nggak boleh gitu. Aku cuma manusia biasa. Lalu mereka bercakap-cakap Dari percakapan itu akhirnya Petrus tahu maksud Tuhan. Tuhan mau menyatakan bahwa orang ini bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi zaman dulu nih ya, dia cerita Alkitab. Kalau Leni orang Yahudi, Leni bukan. Leni itu deket-deketin. Sombong banget. Bisa merasa aku orang Yahudi lebih hebat gitu. Iya, kan sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita. Justru Tuhan mau menyatakan melalui Petrus, aku mengasihi semua orang. Roh Kudus bahkan diberikan untuk semua orang. Petrus pada waktu itu ingat adik-adik, anak-anak ya. Waktu itu Petrus
sempat dipakai oleh Tuhan ketika dia menumpangkan tangan, terjadilah kuasa. Mereka menerima Roh Kudus sehingga Simon itu pengen beli, Simon yang lain lagi tuh, yang penyihir itu pengen beli kuasa itu kan. Betul. Kali ini walaupun ini bukan orang Yahudi, mereka berbeda dari suku bangsa, orang-orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Petrus pun berdoa dan mereka menerima roh yang sama yang datang dari Tuhan. Ya, dari situ Petrus bilang, aku tahu Allah mau aku menyatakan bahwa aku tidak membeda-bedakan. Lauseleni kurus langsing, Lausaheni agak sedikit gemuk ya. Tuhan sayang Lausaheni, Tuhan juga sayang Lausaheni dari Ambon, Lauseleni dari Kupang. Lausahendra tuh yang lagi syuting tuh dari Bali ya. Nah, Tuhan Yesus sayang semua. Nggak beda-beda semua bangsa. Iya, Tuhan cinta semua orang. Jadi Tuhan mau kita menyatakan kepada dunia Tuhan mengasihi semua orang. Kita juga tidak boleh beda-bedain loh. Aku nggak mau berteman sama itu pelit. Aku nggak mau sama itu ya. Itu nggak bisa kasih aku permen. Boleh gitu nggak? Boleh. Kalau sama itu bagus, dia pinjemin aku handphone. Yang sama itu pelit nggak mau. Boleh? Nggak boleh ya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Love itu gimana love? Nah gitu. Terus kalau zaman now yang love arah Korea itu gimana? Oh begini ya. Love tapi bukan love yang seenaknya, tapi love seperti yang Tuhan mau. Kasih agape ya. Nah adik-adik, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini dari tadi adik-adik anak-anak ya. Anak-anak kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita minta Tuhan tolong agar kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, menyatakan kasih kepada siapa saja. Nah, Seleni akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Adik-adik, anak-anak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan salah satu cara tidak membeda-bedakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami sudah menerima Tuhan ada di dalam hati kami. Tolong kami sedari kecil belajar untuk terus menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, mengasihi orang lain seperti Tuhan yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terima kasih buat Lausaheni yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, firmannya indah ya, bagus banget ya. Nah, hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. 34b. Kisah Rasul ayat 10 pasal 10 ayat 34b. Dari sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Lalu saya ulangin ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Oke, itu ayat hafalannya ya. Jangan lupa. Satu lagi, kita jangan lupa persembahan. Ya, minta papa mama jangan lupa dikumpulkan dulu boleh. Lalu atau ditransfer ke deskripsi yang ada di bawah. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.